Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Hayati. Saya dari kelas PGMI-A dengan NIM 2314070031. Saya dari pemakalah pertama dengan judul makalah Konsep dan Ruang Lingkup Kurikulum. Nah, di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang ruang lingkup kurikulum. Teman-teman, karena ruang lingkup kurikulum ini sangat luas cakupannya, maka saya akan menggolongkannya menjadi 4 bagian. Ruang lingkup kurikulum mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran di sekolah. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga menjadi pedoman bagi guru dalam mengarahkan kegiatan belajar agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Karena ruang lingkupnya sangat luas, maka kurikulum dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian utama. Nah, teman-teman, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini bisa dibilang sebagai langkah awal sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, tahap ini, sekolah dan guru menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa, serta strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan digunakan. Nah, perencanaan kurikulum juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Jadi, kurikulum tidak disusun sembarangan, tapi benar-benar dirancang agar pembelajaran bisa berjalan terarah dan sesuai kebutuhan siswa. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini berkaitan dengan materi apa saja yang akan dipelajari oleh siswa. Materi tersebut tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Artinya, kurikulum tidak hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan sosialnya. Nah, selain itu, isi kurikulum harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, supaya apa yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu organisasi konten kurikulum. Organisasi konten ini membahas bagaimana materi pembelajaran disusun dan diurutkan. Nah, materi biasanya disusun dari yang paling mudah ke yang lebih sulit, dan dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, teman-teman, dengan pengorganisasian yang baik, siswa akan lebih mudah memahami materi dan tidak merasa terbebani. Contohnya, di sekolah dasar sering digunakan pembelajaran tematik, di mana beberapa mata pelajaran digabung dalam satu tema. Nah, teman-teman, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Nah, mulai dari pembagian jadwal pembelajaran, tugas guru, dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sampai evaluasi kurikulum. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Dengan manajemen kurikulum yang baik, maka proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, yaitu ruang lingkup kurikulum mencakup seluruh proses pendidikan, mulai dari perencanaan, isi, pengorganisasian materi, sehingga pengelolaan kurikulum itu sendiri. Nah,
Keempat bagian ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang ruang lingkup kurikulum. Terima kasih perhatiannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.